Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizan Apriyadi Rizky, NIM 1901030203. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi di pertemuan pertama sampai ke pertemuan keempat. Baiklah, langsung saja. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika dalam prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pengukuran dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran meliputi pengukuran tentang panjang waktu, luas, dan berat. Pengukuran panjang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat ke-32 yang artinya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Pada ayat tersebut terdapat satuan panjang, yaitu hasta. Penilaian yang disebutkan dalam Al-Quran dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 9-10 yang artinya, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Maksud pada ayat tersebut ialah, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak mereka mengetahui nasibnya bila apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, baik itu keimanan maupun kekafiran. Kelakuan seseorang adalah cerminan isi hatinya, baik buruknya seseorang merupakan baik buruknya hati orang tersebut. Evaluasi yang dilaksanakan Allah terhadap makhluknya pada hari penerimaan hasil evaluasi, yaitu pada hari pengadilan di akhirat, maka manusia itu sendiri yang disuruh membaca atau memberikan penilaian terhadap hasil perbuatannya di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 14 yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Berlandaskan ayat tersebut, evaluasi dalam bidang pendidikan biasanya sering digunakan oleh para guru untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan dan untuk para siswa sejauh mana kemampuan yang dimiliki setelah mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kedua, kita membahas tentang materi, fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Fungsi evaluasi pembelajaran matematika. Fungsi yang pertama sebagai alat selektif. Yang dimaksudkan di sini ialah evaluasi dapat berfungsi sebagai alat penyeleksi. Fungsi yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan. Yang dimaksudkan di sini ialah evaluasi dapat berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan sejauh mana guru tersebut dapat menerapkan suatu metode atau pendekatan yang selanjutnya untuk melakukan perbaikan dalam rancangan pengajaran selanjutnya. Fungsi yang ketiga sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk penempatan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Fungsi yang keempat sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnose kesulitan belajar siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, sebagai alat selektif untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik untuk mengetahui sejauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Tujuan yang ketiga, sebagai alat penempatan untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedudukan evaluasi pembelajaran matematika. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa sebagai input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik,
untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam pelajaran. Yang ketiga, sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok, berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Prosedur evaluasi pembelajaran. Yang pertama, planning, yaitu tahap perencanaan yang meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, collecting, yaitu tahap pengumpulan data, terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga, tahap verifikasi data, dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap yang keempat yaitu analisis. Terdapat 2 pilihan, yakni dengan analisis statistik atau non-statistik, tetapi untuk data kuantitatif bisa langsung menggunakan teknik analisis statistik, sedangkan untuk data kualitatif apabila diolah dengan analisis statistik harus ditransformasi dulu menjadi data kuantitatif. Tahap yang terakhir yaitu interpretation, yaitu tahap penafsiran, yang dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, evaluasi program pengajaran. Yang dimaksudkan di sini ialah evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru, kesiapan siswa, minat atau perhatian siswa, keaktifan atau partisipasi siswa, peranan bimbingan, dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya. Komunikasi 2 arah antara guru dan siswa, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas-tugas kepada siswa, dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Pada pertemuan ketiga kemarin, kita membahas tentang materi penilaian autentik. Penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan proses rangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Jenis-jenis penilaian autentik pada penilaian kompetensi pengetahuan atau yang sering disebut dengan kognitif. Teknik atau instrumen yang digunakan dalam penilaian kognitif ya ada 3. Yang pertama tes lisan, yang kedua tes tulis, yang ketiga penugasan. Ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Mengelompokkan level kognitif. Yang pertama, LOTS, Lower Order Thinking Skill, atau yang bisa disebut dengan level 1. Selanjutnya, MODS, Model Order Thinking Skill, yang bisa disebut juga dengan level sedang. Yang ketiga, HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang bisa disebut juga dengan tingkat berpikir tinggi. Pada pertemuan 4 kemarin kita membahas tentang karakteristik HOTS.
Ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Pada zaman sekarang, kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi yang penting dituntut untuk dimiliki pada setiap peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk itu, tujuan peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Yang kedua, berbasis kontekstual. Yang dimasukkan di sini ialah soal HOTS tersebut menyatakan permasalahan nyata dalam kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Soal HOTS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, ongoing. Yang dimasukkan di sini ialah proses penilaiannya. Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam. Soal beragam yang dimasukkan di sini ialah agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektivitas, dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sekian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.